Halo, selamat jumpa kembali di Polkam, Politik Kampung. Cara menjelaskan politik dengan gaya orang-orang kampung. Saat ini, kawan-kawan, saya bertemu dengan Prof. Wasino, Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Semarang. Kita akan berbicara tentang kontroversi penulisan ulang sejarah versi Menteri Kebudayaan. Selamat jumpa, Prof. Selamat jumpa, selamat pagi. Pagi, Prof. Ya, Prof. Wasino ini menolak ikut terlibat dalam penulisan buku sejarah ulang. Kenapa, Prof? Ya, menolak saya itu karena topik yang ditawarkan bukan bidang keahlian saya. Topiknya itu menulis sejarah pemerintahan Jokowi. Pertama, saya belum riset tentang sejarah pemerintahan Jokowi. Saya tidak nyaman menulis buku tanpa riset. Terus yang kedua, sejarah pemerintahan Jokowi itu menurut saya masih terlalu sulit untuk diteliti karena terlalu kontemporer. Sehingga kalau saya menulis itu menimbulkan subjektivitas yang tinggi pada Kontemporer itu sejarah. maksudnya apa? Kontemporer itu adalah sejarah yang ditulis, pelaku sejarahnya masih hidup bersamaan dengan penulis sejarah. Oh ya. Kedahe mati sih kayak ditulis. Nah, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya itu ada konvensi sejarah itu ditulis apabila arsip, kan dulu basisnya kan arsip ya. Tapi sekarang sejarah kan juga berdasarkan sumber-sumber lisan, juga berdasarkan sumber-sumber audiovisual. Itu kalau arsip itu kan mengendap menjadi arsip statis itu kan 30 tahun. Dan kalau itu dalam perspektif politik, 30 tahun setelah memerintah, misalnya Pak Harto sekarang kan sudah selesai ya, pemerintahan Orde Baru itu sudah mengendap. Sehingga bisa dibuka kembali lebih objektif dibandingkan dengan sejarah yang sekarang masih berjalan. Tidak hanya Jokowi, misalnya menulis tentang sejarah pemerintahan Gus Dur sekarang, Megawati juga masuk. meskipun Gus Dur sudah meninggal ya, tapi ini kan suasananya Gus Durnya itu masih kuat untuk periode kontemporer saiki. Kenapa periodisasinya harus 30 sampai 25 tahun, Pak? Jadi sebenarnya kan arsip itu ada proses sejarah, basis utamanya kan arsip, dokumen. Itu kan dari arsip-arsip yang digunakan oleh pemerintah, oleh perusahaan, oleh apa itu kan biasanya ada proses yang namanya proses arsip aktif yang masih digunakan, lalu kemudian disimpan menjadi inaktif, itu sudah tidak digunakan tapi masih diperlukan kalau akan diambil. Dan nanti kemudian ada proses akuisisi dan diserahkan ke arsip daerah atau arsip nasional, lalu kemudian di situ sudah tidak digunakan lagi. Itu 30 tahun yang paling aman itu. Kalau saat ini? Kalau saat ini disuruh menulis pemerintahan Jokowi kan masih inaktif gitu loh. Data-datanya inaktif, bahkan sebagian masih aktif digunakan. Gitu. Artinya kalaulah sosok orang Pak Prof. Wasino disuruh nulis Jokowi, akan syarat kepentingan untuk ini? Bisa syarat kepentingan saya itu untuk mendukung Jokowi, atau syarat kepentingan saya nanti kemudian tidak objektif kalau sampai misalnya saya menulis kejelekan-kejelekan Jokowi. Dan itu akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa, tekanan terhadap penulis begitu. Itu mula bukunya pripun, Prof? Itu kan sudah sejak Mei 2002 ya. Jadi pasca setelah Fadlizon diangkat jadi menteri kan langsung kumpul ke sejarawan untuk mulai mereview. Saya tidak termasuk sejarawan yang dikumpulkan. Ya, tapi di tengah-tengah jalan saya ditelepon oleh stafnya Profesor Agus Mulyana, Direktur Sejarah dan Permusiuman, supaya saya menulis sejarah ekonomi kolonial. Nah, kalau sejarah ekonomi kolonial kan memang itu riset saya ya, meskipun riset utama saya itu kan sejarah, pertama kali disertasi saya kan perusahaan Bumi Putra punyanya Mangkunegaran. Terus kemudian saya kan menulis nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial yang menjadi milik Republik Indonesia. Berarti saya kan sudah meneliti tentang
sejarah ekonomi kolonial. Kalau itu datanya saya sudah ada. Nah, terus yang kedua itu juga ini saya lihat kan penulisan sejarah ini itu tidak berbasis penelitian baru. Mereka berbasis asumsi bahwa ahli-ahli sejarah itu sudah punya pengalaman penelitian terus disuruh menulis kan begitu. Dicocok-cocokkan begitulah. Waktu itu kalau itu anggapannya itu, saya kan sudah punya pengalaman menulis ekonomi kolonial. Nah, tiba-tiba kemudian beberapa saat kemudian Prof. Santo Zuhdi, ketuanya, menelpon saya bahwa saya disuruh menulis pemerintahan era Jokowi. Ya, dan IKN itu iya, dan Pak Santo agak semacam membujuk saya. Ini pertimbangannya karena Pak Wasino kan sejarawan senior yang punya pengalaman. Kan untuk periode ini harus ditulis oleh sejarawan yang berpengalaman atau sejarawan senior. Terus langsung saya menolak untuk menulis periode itu. Ya, itu dasarnya adalah metodologi yang... Ya, metodologi, karena itu pasti. Pertama saya memang belum melakukan riset. Paling kan saya akan mengumpulkan sumber-sumber dari website, mengumpulkan sumber-sumber dari surat kabar, mengumpulkan dari, kan begitu. Nah, itu sumber-sumber primernya kan tidak kuat. Menulis sejarah itu harus utamanya, apalagi kalau sejarah nasional itu harus berbasis pada sumber-sumber primer. Baru didukung oleh sumber-sumber sekunder. Dan sumber primer yang utama itu kalau pemerintahan itu kan ya arsip gitu, dokumen kearsipan gitu. Dan itu belum diserahkan ke Arsip Nasional. Dokumen-dokumennya itu masih di Setnek, masih di mungkin kalau yang pribadi di dokumen pribadinya Pak Jokowi dan sebagainya. Kalau misalnya tim itu menyuruh Prof. Wasino menulis riset dulu, nggak ada masalah? Oh, tidak ada masalah. Saya akan melakukan riset dulu dan dengan syarat bahwa kami akan menulis seobjektif mungkin. Dan tidak mungkin bisa setahun 1 bulan 2 bulan sampai tidak mungkin. Agustus Bagaimana itu jadi menulis mungkin, sejarah 1 bulan 2 bulan, apalagi ini tokohnya kan tokoh besar, mantan presiden, memerintah 10 tahun. Periode 10 tahun itu kan panjang. Dan itu berarti harus menggabungkan antara metode dokumentasi, wawancara, dan juga studi peninggalan-peninggalan saat dia memimpin begitu. Dan dokumen-dokumennya juga banyak sekali itu. Nggak mungkin ya misalnya dalam waktu singkat bisa bikin ya? Nggak mungkin. Itu yang membuat Prof. Wasino menolak. Itu. Nek seandainya diterima itu kan sini lumayan, Prof. 9 miliar dibagi-bagi. Oh, saya tidak. Atau konteksnya adalah karena kompetensi. Saya tidak akan menjual kompetensi hanya karena uang ya. Maaf, untuk keuangan ya jadi profesor sudah mencukupi untuk bisa biaya hidup. Tapi tidak harus semuanya harus mengorbankan seperti itu. Kira-kira pilihan tim waktu itu apa kepada Prof. Wasino? Wes golek Google wae ngono apa pripun? Karena memang kan nggak ada riset sama sekali. Nah, waktu itu memang Prof. Santo menyatakan bahwa sejak awal mengatakan bahwa ini official history. Official history. Jadi sejarah resmi. Jadi yang ditulis itu yang berita-berita resmi saja tentang Pak Jokowi, termasuk sampai pembangunan IKN. Nah, prinsipnya kalau tidak ada riset saya tidak bersedia. Dan periode ini memang harus ada riset yang mendalam sehingga nanti bisa menekan kontroversi. Sebenarnya di setiap rezim pun kan begitu, Prof. Di Orde Baru, produk sejarah karya Nugroho Susanto pun kan tetap intervensi kuasa itu ada, Prof. Nah, itu yang ada salah persepsi tentang sejarah nasional atau national history. Kan sejarah nasional itu berbeda dengan sejarah negara atau sejarah pemerintahan. Kalau sejarah pemerintahan Jokowi, sejarah pemerintahan Gus Dur, sejarah pemerintahan Soeharto, oke. Itu kan dia dari perspektif pemerintah itu bisa. Tapi kalau kita bicara tentang national, dari kata nation, bangsa itu kan bukan milik pemerintah saja. Kalau kita mengacu pada konsepnya Anderson, bahwa bangsa itu kan komunitas terbayang. Jadi kalau yang masuk di dalam bangsa itu
itu mulai dari elit sampai dengan orang biasa yang mereka mempunyai bayangan bahwa kami itu orang Indonesia dan bangsa itu lahir jauh sebelum state itu lahir. Begitu. Nah, tapi berbeda kalau misalnya memandang bangsa itu hanya dianggap sebagai bagian dari negara. Nah, ini seolah-olah di satu padukan antara konsep negara dan konsep bangsa. Jadi kalau national history itu adalah sejarah bangsa itu. Bagaimana embrio bangsa itu tumbuh. Bagaimana warga bangsa, bukan warga negara ya. Warga bangsa itu dia mempunyai imajin tentang bangsa itu. Sehingga yang ditulis tidak hanya sejarah pemerintahan, tapi sejarah komunitas yang membayangkan keberadaan Indonesia itu. Yang kemudian punya bayangan, siapa Indonesia itu apa toh bayangannya? Oh, Indonesia itu geografinya Sabang sampai Merauke. Dia siapa saja membayangkan itu. Kemudian apa toh Indonesia itu? Indonesia itu bahasanya Indonesia, Melayu dulu. Indonesia itu apa toh? Oh, kami culture yang dibentuk berbeda dengan orang Arab, berbeda dengan orang Barat, berbeda dengan orang Cina. Kita punya culture sendiri Indonesia yang kemudian disebut sebagai budaya Indonesia. Nah, saya kira itu yang harus ditulis, bukan sejarah pemerintah. Gitu. Kalau kemarin wawancara Fadlizon dengan BJN Times, Indonesia yang baik-baik saja gitu menulisnya gitu. Oh, suara yang baik-baik. Suara yang baik-baik saja. Tone yang baik-baik. Nek dalam konteks sejarah, apakah memang kudu ape-ape atau memang ya faktanya apa dikeluarin semua gitu? Atau itu namanya penipuan sejarah. Okay. Kita itu menulis sejarah kan harus apa adanya. Sejauh mungkin ditulis what it eigenlijk was. Kata Ranke, perspektif positivisme. Meskipun nanti kemudian ditentang oleh teman-teman yang postkolonial ya. Tapi bahwa kita tidak boleh memanipulasi fakta. Tidak boleh mendistorsi informasi dari peristiwa sejarah itu. Justru sejarah yang ditulis objektif itu akan memberi informasi yang benar untuk generasi sekarang. Lalu supaya tidak terantuk lagi ke depan. Lah kalau kemudian yang ditulis yang baik-baik, yang buruk-buruk tidak ditulis, nanti kita tidak tahu tidak bercermin dari keburukan kita di masa lalu. Susah loh. Nah, misalnya rezim pelaku ya. Tadi makanya saya menulis sejak tadi mengatakan bahwa sebaiknya menulis sejarah itu tidak untuk sejarah nasional itu berhenti pada non contemporary history. Karena di situ akan lebih objektif dibandingkan dengan contemporary history. Untuk kepentingan lain contemporary history itu ditulis. Menghindari kepentingan yang masih berkembang pada saat ini yang menimbulkan desintegrasi bangsa. Termasuk kemudian terakhir adalah upaya untuk menghilangkan peristiwa tragedi 98 tentang pemerkosaan massal itu kan Fadlizon menjelaskan bahwa itu tidak ada faktanya. Lah ini persoalan lain lagi ya. Ini problem utama di buku sejarah nasional itu mengenai frame of reference, perspektifnya, kerangka berpikirnya itu apa. Saya baca-baca dari draft yang beredar, tapi apa benar atau tidak, itu perspektifnya Indonesia sentris. Nah, kalau perspektifnya Indonesia sentris, dari sini dulu sebelum saya jawab itu ada problem besar. Kan sudah dikritik oleh Bambang Purwanto bahwa penulisan sejarah Indonesia sentris itu telah gagal. Dan itu sudah murid-muridnya yang sekarang ikut menulis itu juga mengamini bahwa perspektif Indonesia sentris itu telah gagal. Karena perspektif Indonesia sentris yang itu berkembang sejak Kongres Sejarah pertama tahun 54, kalau 50-an ya, 54 itu hanya ingin mengganti peranan peranan orang Indonesia ditonjolkan dibandingkan dengan orang-orang Belanda. Jadi kalau dulu orang-orang dalam buku-buku sejarah Belanda seperti ditulis De Jong, De Graaf, Valentin dan sebagainya itu yang ditonjolkan itu elit-elit Belanda.
Jadi J.P. Koen Ya. di depan diceritakan, Van den Bos, ya apa Van der Kapellen, de Kock dan sebagainya lah. Kemudian ini diubah, yang dimunculkan siapa? Orang Indonesia menjadi pemeran utama kalau di dalam film. Ya. Jadi siapa yang dimunculkan? Diponegoro, R.A. Kartini, Soekarno, Sutomo. Lah Belanda itu gantian jadi background. Ya. Nah, itu terjadi, tapi kan itu di situ saja ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya orang Belanda tapi kemudian dia berperan dalam proses keindonesiaan, apa tidak ditulis? Multatuli, Douwe Dekker, Broshoff, yang dia sangat proses-proses untuk keindonesiaan itu. Bagaimana? Itu bukan orang Indonesia. Nah, kalau pakai perspektif Indonesia sentris itu sudah mati itu. Nah, terus yang kedua, periode setelah Indonesia merdeka. Kan kalau sejarah pemerintahan kan orang Indonesia semua. Nah, terus perspektif Indonesia sentrisnya gimana? Orang Indonesia semua. Kan ini ada masalah itu. Tampaknya di sini yang ditulis itu tetap perspektif politik. Nah, kalau perspektif politik berarti yang ditulis relasi penguasa dan rakyat, negara dan rakyat. Nah, bagaimana cara akan menonjolkan itu kan harus dijelaskan dulu. Apakah yang mau ditonjolkan ketika relasi negara dan rakyat itu yang akan ditonjolkan pada humanitarian, masalah perspektif kemanusiaan. Nah, kalau yang itu ditonjolkan maka yang baik-baik itu berarti negara yang dia memihak kepada rakyat, melindungi rakyatnya. Nah, kalau negara yang kemudian menindas, gimana cara menulisnya? Nah, termasuk tahun 98. Tidak hanya 98, tahun 65 dan seterusnya itu banyak sekali yang terjadi crash antara negara dengan rakyat. Bagaimana itu narasi ketika terjadi relasi hubungan negara dan rakyat, kemudian rakyatnya itu dirugikan atau tertindas. Itu kan belum dibahas di dalam konsep buku sejarah nasional yang sekarang dikembangkan. Sehingga Pak Fadlizon mengatakan, bingung tadi ya, 98 itu belum ada bukti faktanya. Nah, fakta itu yang menciptakan sejarawan. Nah, berdasarkan sumber-sumber informasi, baik itu fakta keras maupun fakta lunak. Nah, sekarang peristiwa 98 itu kan yang meneliti justru bukan sejarawan. Yang meneliti kan teman-teman dari pegiat HAM ya, teman-teman hukum. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Maka saya katakan sejak tadi, bahwa kalau mau menulis sejarah nasional, ya harus titik awalnya menulis baru. Bukan berdasarkan pengalaman tulisan-tulisan orang terus direkonstruksi. Menulis baru, riset baru. Dan dengan perspektif baru begitu. Dan itu nggak mungkin cukup dalam 5 bulan. Itu bisa 5 tahun untuk sampai riset seperti itu. Agak susah ya. Jadi mengakselerasikan. Artinya saat ini yang terjadi, Menteri Kebudayaan dalam hal ini proyek penulisan buku, dasarnya kepentingan untuk segera mendapatkan referensi buku sejarah versi saat ini. Ya, jadi saya kemarin membaca tulisannya Pak Singgih di grup namanya PPSI, jadi Perkumpulan Program Studi Selera Indonesia. Dia jadi sekretarisnya di penulisan sejarah itu mengatakan bahwa seolah-olah kalau buku sejarah ini tidak ditulis akan menimbulkan desintegrasi bangsa. Noh, apa dengan ditulisnya buku itu kemudian menimbulkan persatuan bangsa? Ternyata justru mau ditulis buku menimbulkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Kan berarti terbalik dengan adanya penulisan buku sejarah nasional. Itu karena berangkatnya menulis sejarah itu kan seperti melukis ya, bukan memotret ya. Lalu lukisan yang akan dibuat itu apa? Big picture-nya apa? Big picture-nya itu Indonesia sentris tadi. Dan basicnya politik kan begitu. Nah, kami punya pandangan lain. Jadi harusnya yang menjadi background, yang menjadi dasar berpikir penulisan itu ya nation tadi. Bagaimana nation itu terbentuk, bagaimana nation itu berproses, dan bagaimana nation itu terpelihara, berkelanjutan.
Itu yang harus menjadi dasar. Jenengan tanya tadi. Nah apa itu? Maka prinsipnya adalah integrasi, unifikasi yang membentuk kesatuan bangsa itu. Bukan semata-mata itu dari perspektif pemerintah. Sikap Prof. Hasino melakukan penolakan untuk menulis buku sejarah ulang ini apa tidak menimbulkan salah persepsi? Maksudnya Enggak, berani atau enggak, itu kalau saya tidak menulis kan ada orang lain yang berminat menulis saja. Itu hanya kepentingan praktis saja. beberapa kawan-kawan sejarawan senior juga menolak juga Prof. Hari siapa itu? Mungkin alasannya sendiri-sendiri ya. Kalau Pak Truman ya, Pak Truman. itu kan arkeolog, itu perdebatan tentang mengenai konsep prasejarah dan konsep sejarah awal. Itu kan menurut teman-teman arkeologi untuk periode sebelum masuknya Hindu Bunda itu prehistori. Ya memang buku-buku sejarah itu prehistori. Sementara dari perspektif timnya ini itu masih juga sejarah gitu loh. Karena beranggapan bahwa sejarah itu juga berlaku untuk masyarakat yang belum mengenal tulisan. Gitu. Itu perdebatan yang saya kira tidak penting itu menurut saya. Prof, ada nggak Prof produk buku sejarah sesuai yang dijelaskan Prof. Hasino dan itu menjadi dibuat oleh negara? Ya, saya kira ini ya, yang membuat itu kan sebenarnya asosiasi sejarawan, mestinya negara tinggal membayar saja atau untuk mendanai. Jadi tidak harus menjadi proyeknya negara seperti maksud itu. saya buku yang itu menurut versi kawan-kawan sejarah ideal gitu. Ya. Selama ini misalnya saya kembali lagi di setiap rezim pun juga tunggal informasinya. Maksudnya sejarah yang mereka bangun dan dinarasikan di dalam buku-buku sejarah itu adalah sejarah yang itu sesuai dengan keinginan rezim gitu. Misalnya yang produk buku sejarah Indonesia itu kan produk Nugroho Susanto itu kan jelas ada informasi yang sengaja Jadi, yang dibangun gitu. Kalau sebuah produk sejarah sebagai legitimasi rezim itu biasanya negara-negara yang non demokrasi. Misalnya kayak Cina misalnya, dia bikin sejarah tapi dari perspektif untuk melanggengkan tentang keberadaan negara Cina itu. Karena itu jelas itu yang negara tidak demokratis. Tapi kalau negara-negara yang demokratis seperti Amerika, kan ada sejarah nasionalnya juga. Tapi roh sejarah nasionalnya itu bagaimana proses demokrasi berjalan menjadi payung bagi negara Amerika. Jadi yang ditulis di dalam buku sejarah nasionalnya itu adalah bagaimana roh demokrasi itu memayungi Amerika. Tapi tetap misalnya ada ya. Maksudnya yang tadi konteksnya Indonesia sentris itu tetap ada perspektifnya siapa itu loh. Ya perspektif demokrasi Amerika. Ya. Nah Indonesia ini kalau Indonesia sentris tidak cukup gitu loh. Nah maka saya mengajukan yang namanya proses integrasi, unifikasi, dan humanitarianisme. Gimana itu Prof? Bagaimana proses Indonesia itu bersatu. Nah apa pilar-pilar, jaringan persatuan itu? Bukan politik. Pertama adalah ekonomi. Bagaimana jaringan dagang, bagaimana network ekonomi itu membangun persatuan. Dan belum tentu juga orang Indonesia yang semua orang Indonesia. Kalau misalnya kita bikin jaringan dagang misalnya untuk periode-periode abad ke-16, kan ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang sekarang sudah masuk Malaysia, ada orang Cina, nah ada orang Arab, tapi dia membangun sebuah network. Lalu language, bahasa Melayu, jaringan bahasa Melayu itu menjadi culture, budaya, ada budaya Cina, ada budaya, membentuk mozaik budaya Indonesia yang mereka berakulturasi, ada proses difusi, berakulturasi dengan budaya Indonesia, budaya lokal lalu membentuk budaya Indonesia. Kalau itu yang dibangun tidak akan terjadi kontroversi-kontroversi yang seperti itu. Termasuk nanti mau bercerita pemerintahan gitu loh. Jadi golek amane ya. Bukan cari aman, itu real. Saya kan sejak awal konsep saya tentang bangsa itu kan imagine community. Nah kalau community, bangsa itu kan komunitas.
Lah siapa komunitas? Milik bersama. Lah bagaimana bersama memiliki bangsa? Itu yang harus diterangkan. Dan Indonesia dibentuk itu dari bayangan tentang komunitas. Waktu Soekarno mendirikan PNI, waktu Ki Hajar Dewantoro mendirikan sekolah, dianggap sekolah liar, waktu senang atau tidak senang, misalnya waktu itu Syarikat Tan Malaka membangun pergerakan Syarikat Islam dalam tanda petik sosialis, itu kan dia belum ada negaranya loh, tapi mereka menganggap Soekarno ini saudara. Yamin membayangkan Majapahit, padahal dia orang Sawalunto, orang Sumatera. Nah dia punya bayangan tentang keindonesiaan. Nah yang begini-begini yang harus tentang bayangan keindonesiaan. Terus kemudian nanti ternyata bayangan-bayangan itu dilaksanakan menjadi Indonesia Merdeka. Nah setelah Indonesia Merdeka itu akan ada perubahan besar ketika nulis sejarah terus sejarahnya negara menguasai Indonesia. Nah kami menganggap bahwa masih tetap tentang mengenai bagaimana membayangkan Indonesia orang Papua setelah Indonesia Merdeka. Bagaimana membayangkan Indonesia bagi orang Aceh, bagaimana orang Jawa, bagaimana orang Wonogiri. Itu yang nggak pernah diungkap. Nah kalau itu sejarah bisa membingkai persatuan. Sama dengan orang Amerika itu demokratis. Jadi kalau dia misalnya dia itu sejarahnya bersifat menekan pada mereka akan ditentang. Tapi kalau dia memberi kebebasan untuk berpikir, itu kan begitu. Kira-kira Prof. Bingkainya, problemnya itu bingkai yang dipakai untuk menulis itu. Kita kembali ke yang pembuatan buku sejarah. Kira-kira yang akan terjadi seperti apa nih Prof? Sebentar lagi mungkin Agustus produk udah jadi. Dan itu akan menjadi referensi buku sejarah nasional yang nanti dikonsumsi oleh generasi muda kita. Siapa yang bilang kalau itu akan dijamin digunakan untuk referensi oleh generasi muda? Produk buku sejarah. Terus pertanyaannya, buku sejarah itu dibagikan secara gratis atau membeli? Kalau itu disuruh membeli, siapa yang kuat membeli? Misalnya di produk misalnya berapa? 100. Menjadi modul pengajaran sejarah di sekolah dasar apa? Ya nggak bisa 10 jilid atau berapa itu buku sebesar gitu anak sekolah dasar suruh membaca buku itu nggak mungkin. Itu tidak dengan mudah. Kalau guru SD misalnya suruh membaca buku itu juga tidak mudah juga, harus ada buku lain. Nah ketika guru membuat buku lain pasti tidak akan menggunakan itu saja. Kan sekarang kan guru itu punya kebebasan untuk menulis, untuk mengembangkan kreativitas pembelajarannya. Ada ide dari sejumlah kawan untuk membuat buku sejarah itu dengan cara mendokumentasikan bareng. Jadi seperti Wikipedia ya. Jadi ada volunteer yang mengirimkan naskah sejarah, kemudian ada yang nambahi lagi. Jadi kayak semacam ada gudang yang kemudian memasok informasi-informasi tersebut. Nah, menurut Prof. Fasino gimana itu? Saya kira itu ide bagus. Itu kan sama dengan perpustakaan sejarah. Jadi yang mana orang dengan mudah, kalau dulu kan orang ke perpustakaan secara manual, kalau itu bisa dibuka secara bebas kan orang bisa masuk ke perpustakaan yang masuk di gudang itu tadi secara digital. Dan itu membuka ruang bagi mereka yang akan menulis sejarah. Itu kan juga sudah dilakukan misalnya kayak Delper, Nederland, sudah pernah buka Delper NL itu yang Delper NL yang dikembangkan itu kan informasi-informasi dari surat kabar sejaman, informasi dari majalah sejaman, dari buku-buku. Kan sekarang kayak perpustakaan digital gitu kita bisa ambil. Dan termasuk tulisan sejarah yang sudah jadi bisa kita ambil. Tidak apa-apa itu. Saya kira kalau di Indonesia ada yang seperti ini, itu akan mempermudah bagi peneliti sejarah untuk menulis. Dan yang penting bahwa menulis sejarah itu tidak semata-mata dominannya sejarawan. Karena sekarang ini sedang berkembang di negara-negara maju dan itu yang namanya public history. Jadi sejarah publik. Jadi publik masyarakat itu berhak juga untuk memahami memori masa lampaunya. Dan dia untuk memahami memori masa lampaunya kemudian mengungkapkannya.
macam-macam untuk kepentingan. Misalnya kan ada yang dia ingin memahami tentang terahnya, tentang keluarganya, atau dia menelusuri terahnya keluarganya. Dia untuk menimbulkan kebanggaan terhadap terahnya itu. Wah, saya dulu terahnya Wongso Dimejo misalnya gitu, ternyata dia punya peran. Dia tidak harus menunggu sejarawan resmi. Meskipun dalam penulisannya dia bisa meminta komunikasi dengan cara metodologinya, tapi dia berhak untuk menulis masa lalunya itu. Dan itu bisa disimpan di Historical digital itu. Tanpa harus ada kompetensi ahli sejarah, itu boleh. Tidak harus, dan orang juga boleh memperoleh informasi seperti itu, lalu kemudian dia akan memutuskan masa lalu yang benar itu menurut dia sendiri boleh. Tapi itu bisa jadi bukan fakta yang sebenarnya, Bro, karena tidak terkurasi, Bro. What is the fact? Apa fakta? Fakta itu produk sejarawan. Sama dengan Anda wartawan. Apa fakta? Produk wartawan. Karena fakta itu berjarak dengan realitas. Nah, realitas itu sudah berlalu. Dan data-data itu, sumber-sumber itu, dokumen-dokumen itu kan simbol dari masa lalu. Nah, simbol masa lalu itu untuk bisa dinyatakan, ini loh dulu itu seperti itu, maka perlu kerja penulis sejarawan, wartawan. Dan dia menyatakan, oh dulu Pak Karno itu menyatakan kemerdekaan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Siapa yang mengatakan begitu? Itu fakta. Siapa yang buat fakta itu? Sejarawan, wartawan. Tapi dokumennya proklamasi atau draft dokumen proklamasi itu nggak bicara apa-apa. Itu simbol. The reality of the past. Dia itu diam saja. Baru akan berbunyi menjadi fakta apabila sejarawan, wartawan bicara. Membuat statement. Dari konsep kami, fact is the statement of historian about the past. Kontra narasi perlu nggak dilakukan untuk ini rezim melewat Menteri Kebudayaan membuat produk membuat sejarah ulang Indonesia. Kawan-kawan sejarah lain yang tidak sepakat dengan ini untuk melakukan hal yang sejarah yang sebenarnya gitu. Ya, dengan jadi kompilasi ini fakta. kan saya kan terlepas dari semuanya ya. Karena klaimnya kan sejarah nasional. Karena klaim sejarah nasional, nation itu tidak bisa diklaim oleh seorang kementerian. Nation itu milik kita bersama. Saya kan tadi nation itu milik kita bersama. Jadi kalau menyebut sebagai sejarah nasional, maka dia harus mendengar informasi, cerita-cerita sejarah yang seluruh anak bangsa. Yang kemudian siapa yang akan mewakili itu. Tapi kalau sejarah pemerintah sudah selesai. Tidak ada masalah. Sejarah pemerintahan di Indonesia, itu nggak ada masalah. Nah, tentang teman-teman yang menentang itu, yang mengenai peristiwa 98 dan sebagainya, saya memang mengkritik waktu itu, waktu TGPF dibentuk, itu tidak ada sejarawan satupun. Pak Mahfud MD dan sebagainya itu saya lihat tidak ada satupun sejarawan yang terlibat ke sana. Padahal itu jelas periode masa lalu. Jadi pendekatan yang digunakan kan harus menggunakan pendekatan sejarah juga. Nah itu tidak ada gitu loh. Nah maka sekarang perlu teman-teman yang kontrol itu bikin sejarah sendiri. Jadi tentang peristiwa 65 kan sudah dibikin sejarah dari perspektif yang kontra. Peristiwa 98 saya kira itu perlu ada penulisan sejarah. Karena dia kan hanya lari seolah-olah hanya untuk disidangkan di pengadilan, untuk ditangkap pelakunya, nggak bakal selesai. Tapi kalau dia bikin narasi sejarah menurut sumber-sumber yang ada, itu akan dibaca orang dan bisa mempengaruhi orang tentang, oh masa lalu itu sebenarnya begini, peristiwa 98 itu seperti ini. Sehingga ketika Fadlizon ngomong begitu, ini loh buktinya ada penulis seperti itu. Begitu, problemnya di situ saya kira. Ini sebenarnya kan sudah selesai dengan jejak digital yang sudah ada, yang terkait penghilangan fakta sejarah. Misalnya Fadlizon tidak mengakui pemerkosaan massal, padahal
peristiwa penguasaan masalah itu menjadi inisiasi kemudian lahirnya. Enggak, pertanyaan saya, sudah ada yang menulis sejarah itu belum? Belum. Jadi itu kan fakta-fakta temuan dari teman-teman hukum, teman-teman penggiat HAM. Itu perlu diubah jadi narasi sejarah. Ini loh buktinya ini buktinya ini peristiwanya. Jadi misalnya peristiwa 98 terjadi, nanti ada narasi tentang demo di Trisakti. Itu perlu dibuat narasi sejarah. Didukung oleh fakta-fakta. Sehingga Fadlizon tidak bisa mengatakan demikian. Sudah loh. Belum ada narasi sejarahnya. Adanya itu laporan Dari TGPF, tapi tidak dibuat narasi sejarahnya, kan beda. Ya itu Beda dengan tahun 95 kan jelas Robert Crabb menulis sejarah. Iya, jadi satu buku tentang peristiwa 65 sampai Pondungan di mana dibunuh dan diceritakan panjang lebar. Oh, ahli sejarah. Iya, Berdem menulis satu paper tentang itu. Belum ya, belum ya. Saya belum menemukan atau mungkin saya belum pernah dapat informasi tentang atau itu. Belum meneliti juga. Saya belum meneliti juga. Urung ono sing danai. Gitu ya. Jadi sama saja ketika ini yang bukan 98 ya. Saya waktu itu ditelepon dari anaknya Gubernur Jawa Timur waktu perang, siapa itu Pak Muhammad Nur atau siapa, saya nggak hafal ya. Itu ketika teman-teman Indonesia dari Gajah Mada, tidak saya sebut, dia dapat dana dari Belanda menulis tentang kekerasan masa revolusi. Jadi dari proyek itu mengatakan bahwa para pejuang itu melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang Belanda. Aku ditelepon, Pak Wasino, ini begini, berarti para pahlawan-pahlawan itu dianggap para pembuat kekerasan. Lah saya jawab toh, Pak, kita sudah bikin narasi sejarah bahwa Belanda melakukan tindakan kekerasan terhadap Indonesia, ada agresi 1, agresi 2 dan sebagainya. Lah mereka juga itu, para veteran-veteran Belanda itu kemudian mencarikan dana bahwa ternyata orang-orang sipil Belanda dilakukan kekerasan terhadap orang-orang Indonesia, dan itu memang ada ya. Nah, kalau mau membuat itu, Bapak bikin narasi baru bahwa kenapa kok ada kekerasan, ada gini. Ini bukan kekerasan tetapi misalnya itu. Bikin narasi sejarah. Jadi jangan, makanya sejarah itu kan sekaligus untuk membuka tabir masa lalu. Lah kalau nggak mau bikin gimana? Bikin aja Pak narasi lain dari itu yang Bapak ketahui ya. Sebagai perlawanan. Tapi kan nggak mau mendanai tulisan sejarah. Waktu itu Prof. Bambang Purwanto dari Gajah Mada kan tentang menulis itu diundang sama pokoknya itu lembaga Lemhanas. Kok Anda terlibat ini. Nah, dia bilang, loh saya itu terlibat supaya Belanda itu, orang-orang Belanda itu nulisnya lurus supaya tidak terus, lah kenapa tidak menulis Indonesia? Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia dalam hal ini seperti lembaga penelitian Dikti itu pernah mendanai penelitian-penelitian sejarah? Enggak ada. Yang diutamakan kan begitu penelitian sejarah kan tidak dianggap penting, kecuali penelitian sejarah yang dipesankan seperti sejarah nasional ini kan harusnya difasilitasi sejarawan-sejarawan untuk menulis secara objektif, sehingga suatu ketika kalau dibutuhkan untuk cermin masa lalu itu, ini loh ada data sejarah yang ditulis secara objektif, kan begitu. Seperti saya ceritakan jenengan tentang ada konflik di Pelabuhan Belawan, diklaim bahwa tanah-tanah Belawan miliknya Sultan Delhi. Terus kan harus ada dokumen sejarah yang membuktikan, yang menyangkal bahwa itu miliknya Pelabuhan Belawan, kan begitu toh. Sama misalnya 98 kan harus ada narasi. Datanya sudah ada, penelitiannya sudah ada, lah sekarang tinggal dinarasikan. Kira-kira menurut Prof. Wasino seperti apa nih Prof harapannya soal agar sejarah tidak eksploitasi oleh kepentingan sepihak, atau sejarah bisa menjadi lebih bagus sehingga tidak terjadi manipulasi? Mereka yang mau menulis sejarah dengan manipulasi juga boleh.
Mau menulis sejarah untuk membela diri juga boleh. Mau menulis sejarah secara akademik ilmiah juga boleh. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Diri sendiri mau menulis tentang masa lalunya menjadi memoir juga boleh. Orang menulis biografi orang lain juga boleh. Itu kan negara demokrasi. Iya. Tapi yang saya maksud kalau klaim national history itu frame-nya harus benar dulu. Di set. Iya. Nation itu apa? Kalau nation berarti pengikat nation itu apa? Yang menumbuhkan nation itu apa? Yang memelihara nasionalisme itu apa? Kan begitu. Nah, kalau peristiwa 98 menurut saya itu kan kalau dalam lukisan ini kan lukisan kecil. Lukisan besarnya kan tentang nation ini. Bagaimana orang merasa membayangkan kita itu memang satu bangsa, satu tanah air. Yang kita harus bersatu karena kita punya akar sejarah yang sama, bersatu sekarang dan selamanya. Bagaimana kan begitu? Bukan dipaksakan oleh sebuah sejarah, ini loh yang benar ini, nggak bisa begitu. Dan memahami masa lalu itu sebuah dialog. Gimana tuh, Pak? Ya, sebenarnya misalnya keluarga saja. Sebenarnya bapak saya salah apa enggak toh sama ibu saya. Misalnya dalam sebuah keluarga yang broken. Karena saya ikut ibu saya, maka kemudian yang saya salahkan kan bapak saya. Tapi setelah saya meneliti sejarahnya bapak saya bercerita, baru saya akan berdialog. Oh, ternyata brokennya ibu bapak saya itu karena situasinya seperti ini. Misalnya gitu tuh. Nah, sama misalnya kenapa kok sampai waktu itu kemudian tokoh tertentu melakukan pemberontakan. Nah, kan perlu diudari, dibongkar kenapa. Dan jangan sampai kita menganggap sebagai hakim terhadap masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Jangan kemudian masa lalu itu dihakimi. Tapi masa lalu itu kata ahli-ahli sejarah itu dia digunakan sebagai pelajaran ke masa depan. Sudah selesai, masa lalu tidak diadili. Sejarawan bukan hakim. Sejarawan adalah membuat narasi masa lalu supaya orang sekarang tidak terantuk lagi di masa depan. Maka sebenarnya peristiwa apa saja itu bisa ditulis. Meski kebenaran itu juga manipulatif. Bukan, maka tulislah sejarah berdasarkan data. Kalau tafsir boleh, tapi tidak boleh memanipulasi data. Tafsir boleh, tapi tidak boleh memanipulasi. Memanipulasi data. Contoh, peristiwa Super Semar. Pertanyaannya, Super Semarnya ada atau enggak? Datanya ada enggak? Nah, kalau datanya enggak ada kan berarti kita berada di dalam proses manipulasi data. Tapi kalau proklamasi 45 misalnya, di situ Soekarno waktu itu dipaksa oleh anak-anak muda untuk memerdekakan. Boleh nafsirkan, oh yang berperanan penting anak muda, kan tafsir. Tapi faktanya Soekarno kan membaca proklamasi. Terus tafsir lain, oh enggak, Soekarno hati-hati nanti kalau terjadi clash dengan Jepang, kan tafsir. Tafsir, tapi tidak boleh memanipulasi sumber sejarah. Nah ya, yang berhak mengkonfirmasi bahwa oh ini manipulasi, ini tafsir. Dokumennya harus dicantumkan dokumennya. Maka nulis, kalau ada 1000 sejarawan menulis tentang peristiwa yang sama, tulisannya pasti tidak sama. Nah, lalu kemudian kebenaran seperti apa? Sejarawan 1, sejarawan 2 tentang peristiwa itu, kemudian dia itu ada kesamaan, itu namanya kebenaran intersubjektif. Lalu kebenaran intersubjektif itu bahwa dari sekian sejarawan itu sama. Nah, itu kemudian menjadi fakta keras. Fakta yang sudah diterima oleh semua pihak. Bahwa Soekarno membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tidak ada yang menyangkal, itu jadi fakta keras. Ya. Tapi siapa dalang
peristiwa 30 September itu 30 September apa 1 Oktober masih debatable. Karena menurut Soekarno waktu Nasution ngelompat pagar itu 1 Oktober sudah lebih dari jam 12. Sudah lewat. Maka Soekarno menyebut gestok gerakan 1 Oktober. Tapi Soeharto, Nugroho Susanto gestapu gerakan September 30. Nah. Terus ngomongnya dalang. Cornel Pepper, Wertham, Robert Cribb dan sebagainya itu konflik faksi-faksi angkatan darat. Nugroho Susanto buku putih seknek PKI kan begitu. Ada satu lagi yang dari Belanda itu permainan Soekarno. Tapi faktanya beberapa jenderal dan ajudannya meninggal. Fakta jenderal saja bisa terbunuh. Berarti kan tidak aman waktu itu. Wong jenderal Ahmad Yani itu kan jenderal besar. Bahkan Nasution saja mau terbunuh. Siapa yang bunuh? Orang sipil atau tentara? Tentara Cakrabirawa. Dan Cakrabirawa itu siapa? Pas Pampres. Nah, itu tentara elit presidenan gitu loh. Itu yang namanya fakta benar. Nggak ada orang menyangkal itu. Tapi yang nyuruh siapa? Lah itu yang dalang. Dalang. Artinya sah ya, Prof. Banyak versi. Boleh. Tapi tidak boleh memanipulasi fakta. Bahwa publik yang kemudian menilai sendiri. Menilai sendiri. Bukan kemudian digiring, ini loh yang benar, enggak. Saya memberi contoh sederhana tadi loh. Ibu sama bapak cerai. Terus saya kan ikut ibu. Kan mesti nyalahkan bapak. Oh. Tapi begitu dapat informasi bapak, oh ternyata enggak. Karena apa? Bapak saya dulu kenapa terpisah? Karena ini. Dan itulah fungsi mempelajari masa lalu, bukan untuk menghakimi. Sama ini sebenarnya secara nasional itu harus dipulis terangkat supaya orang Indonesia itu merasa memiliki Indonesia selamanya. Nah kalau itu sudah ada gerakan rame begitu kan ada merasa tidak terpuasan dengan kehadiran secara nasional itu. Terus diiming-imingi nanti positif tone. Saya sudah nyari literatur dimanapun tidak ada menulis sejarah dengan perspektif positif tone. Tidak ada. Sejarah ya ditulis berdasarkan fakta. Di banyak negara pun juga tidak ada yang menulis ya tetap berdasarkan apakah menggunakan pendekatan rekonstruksi, apa konstruktivisme atau dekonstruksi. Nah, dia yang mau di mana. Kalau rekonstruksi berarti berbasis data-data sumber-sumber sejarah itu dikonstruk, direkonstruksi, direka ulang. Kalau dekonstruksi berarti kita menggunakan frame. Baik, Prof. Terima kasih atas pertemuan ini. Kawan-kawan. Jadi, tapi saya tutup dulu ya. Saya menolak karena soal kompetensi saya untuk menulis periode Jokowi tidak mampu karena saya belum melakukan penelitian. Saya tidak biasa menulis sesuatu yang bukan berbasis riset. Kawan-kawan, begitu jumpa kita dengan Prof. Wasino soal kontroversi penulisan ulang sejarah. Sampai jumpa di channel kami. See you.